kepalanya di hadapan Tuhannya. Kemudian dia berkata, ya Tuhan kami sudah melihat dan kami sudah mendengar. Kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melaksanakan amal kebajikan. Sungguh kami termasuk orang-orang yang yakin. Artinya ini sebuah ayat bocoran. Allah berikan bocoran bahwa ini nanti pasti akan terjadi. Begitu banyak hamba-Ku menyesal. Aku berikan kesempatan dia 10 hari bertemu, tidak dia manfaatkan dengan baik. Sekarang dia menyesal dan kembali. Bocoran ini masa tidak bisa menjadi pembelajaran bagi kita? Harusnya ini menjadi pembelajaran. Ketika kita masih diberikan kesempatan subuh ini, kita manfaatkan. Jangan kita biarkan. Karena saudara kita ada yang hari ini sedang berjuang menghadapi sakaratul maut. Tidak mudah memang. Tapi inilah kenapa saya katakan. Saya bilang sama Ustaz dulu. Insya Allah selama kita konsisten melaksanakan gerakan sholat subuh di rumah, sehat badan saya. Ada saya di Pekanbaru, sehat. Insya Allah. Dan ini bukan komitmen saya dengan GSSB, komitmen saya sama Allah. GSSB ini bukan komitmen saya sama ketua, bukan komitmen saya sama ketua masjid, komitmen saya sama Allah. Antara yang menciptakan dengan makhluk. Jadi kalau itu kita menempatkannya seperti itu, selesai persoalannya. Inilah yang perlu saya sudah sampaikan ke beliau. Saya punya keinginan nanti bagaimana kita bisa beraudiensi dengan Pangdam, beraudiensi dengan Kapolda. Kita ajak. Mungkin ada beberapa perwakilan prajurit yang pakai menggunakan seragam, 5-10 orang, baik TNI, polisi. Sehingga ada kebersamaan kita. Ada prajurit TNI-nya, ada Polri-nya, ada masyarakatnya, ada dari pemerintahnya. Katanya Riau ini masyarakat Melayu. Melayu itu identik dengan Islam. Tapi di mana komitmen kita untuk menunjukkan keislaman itu? Ini ibadah kesetiaan. Subuh ini ibadah kesetiaan kepada Allah. Setia nggak kita sampai menciptakan? Jadi kalau ada mungkin dalam hubungan pekerjaan, bawahan itu mengatakan, Pak, saya setia sama Bapak, saya loyal sama Bapak. Tapi ketika subuh hari dia tidak melangkahkan kaki ke masjid, omong kosong. Dengan yang menciptakan saja tidak loyal, kok apalagi sama manusia. Omong kosong, percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Edi. Jadi kalau Pak Edi berceramah sebenarnya panjang pun singkat rasanya. Ya. Tapi paling tidak apa yang dia sampaikan tadi semacam rahmat memang dari segi rezeki yang bertemu. Dan hari ini kalau memang ada lontong itu juga rahmat. Jadi beras yang kata Pak Edi tadi diolah menjadi lontong dapat kita nikmati bersama. Mudah-mudahan orang-orang yang bersedekah itu menjadikan pahala. Mana tahu gara-gara lontong itu masuk surga. Kita kan tidak tahu amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini yang mana mengantarkan kita ke surga. Jangan-jangan lontong di Masjid Rojana ini mengantarkan Bapak-Bapak ke surga. Jadi mudah-mudahan jangan kita lalai untuk bersedekah di mana saja kita berada. Dan kadang-kadang masjid yang kita kunjungi Bapak Ibu, kalau kita minta bagaimana kalau kita adakan kegiatan GSP, jawaban mereka, kami agak susah mencari lontongnya Pak. Ini kan tidak menjadi ukuran. Kalau masjid itu tak ada lontong, pengurus GSP bisa jadi ada lontong. Begitulah untuk kebersamaan kita. Baik Bapak-Bapak Ibu, mari kita dengarkan ceramah terakhir karena ini perlu bagi kita sekitar agak 7-10 menit. Ceramahnya akan disampaikan oleh Ustadz Apandi. Jadi Ustadz Apandi ini juga kita beri pantun sedikit. Jalan-jalan ke pasar bawah, ingin mencari ikan ulama. Ustadz kita ini mewakili pemerintah juga mewakili ulama. Kami silakan Pak Ustadz Apandi untuk menyampaikan ceramah singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Dewan Penasehat GSSB Provinsi Riau yang barusan kita mendengarkan tausiah dari beliau yang cukup bagus sekali, sehingga rasanya kami hanya menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Adinata Nasution tadi. Kemudian Ketua GSSB Provinsi Riau, Buya kita Ustadz Zulsni Romo, kemudian kawan-kawan dari GSSB hadir, mobil khusus Ketua Masjid yang sudah bersedia dengan cukup ikhlas sekali. Kalau tidak salah kemarin tahun 2023 ya Pak ya, terakhir sini ya, sekitar bulan Agustus, di akhir Agustus kalau tidak salah. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di masjid yang cukup mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini insyaallah menjadi apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq, yaitu dimulai oleh Allah, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulani fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Allah, kamu adalah manusia pekerja keras. Ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulani. Jadi kita ini hadir di atas dunia ini, Bapak Ibu yang berbahagia, memang bukan berdiam diri, bekerja keras, dan pasti akan menemui Tuhanmu. Jadi pasti kita akan hadir menemui Allah. Itu dikatakan oleh Pak Edi tadi, bahwa hari ini kita tidak bisa menghitung betapa banyak orang yang hari ini berjuang untuk bisa bertahan di atas bumi Allah ini. Mungkin dia sedang menangis melihat saudara-saudarinya dari bilik kamar yang sedang dirawat, dari ventilasi, sementara saudara kita itu berjuang untuk bisa sembuh. Makanya kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah ini. Nah, karena itu kamu adalah manusia pekerja keras, kata Allah. Ya ayyuhan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Pasti kamu akan menemui Tuhanmu. Menemui Allah itu Bapak Ibu hanya ada dua cara. Dua cara ini disindir oleh Allah dalam surah An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Dan demi, kata Allah, malaikat pencabut nyawa dengan keras. Allah gunakan waw atau waw qasam, karena alat bersumpah itu, huruf bersumpah itu atau waw atau huruf qasam itu ada tiga. Pertama adalah waw, wallahi kata orang. Kemudian yang kedua adalah ba billahi. Kemudian yang ketiga adalah ta tallahi. Jadi Allah gunakan waw qasam untuk menegaskan bahwa kita nanti akan menemui Allah itu pertama dengan wan nazi'ati gharqa, dimulai dari keberangkatan awal, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan yang keras. Kalau ibaratkan tadi Pak Edi mengatakan kita berangkat, ya sudah penuh dunia ini dengan di pasar, di mana-mana. Nah, bagaimana keberangkatan kita menemui Allah itu?
Ada yang berangkatnya mungkin dengan VIP, mobilnya mobil yang penuh AC, nyaman, atau dengan pesawat. Ibaratnya tak terasa jalan berlobang, tak terasa awan yang bergumpal, saking bagusnya kendaraan berangkat. Ada yang berangkat, ya mungkin kita tidak nyaman. Kalau kendaraan mobilnya AC-nya panas, jalan berlobang, goyang-goyang kita di dalamnya, bahkan terantuk kita kalau menemui jalan buruk. Inilah mungkin yang disebut oleh Allah wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan keras. Bahkan dalam hadis dikatakan seenak-enaknya berangkat itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Nah, apalagi ini nyata-nyata Allah katakan dan demi malaikat pencabut nyawa dengan keras. Jadi Allah tegaskan, kalau kita manusia saja mengatakan wallahi saya hadir, demi Allah saya hadir, berarti perkaranya penting sekali. Kalau manusia itu tak penting, tak mungkin yang menggunakan 3 huruf ini. Dan ini juga tidak main-main. Allah dan Rasulullah katakan menggunakan huruf qasam ini untuk bersumpah, ini pasti perkara yang tidak main-main. Dan ada beberapa syarat boleh kita gunakan huruf ini di atas dunia ini. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashtah, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang kita harapkan yang hari subuh itu. Tidak terbayang sama kita. Ya, kalau malaikat mencabut nyawa kita, awal keberangkatan kita menuju kampung abadi itu dengan cara yang keras, apalagi nanti berada di kampung itu. Berangkat saja ibaratkan kalau berangkatlah, ibaratkan disepak saja oleh malaikat. Nah, ini yang kedua, wan nasyitati nashtah, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Inilah yang kita harapkan mungkin keberangkatan kita dengan mobil ber-AC, tak terasa. Bapak Ibu berbahagia, tidak ada yang tidak khawatir berangkat ke kampung akhirat itu. Makanya kalau kita lewat di depan kampung halaman saudara-saudara kita itu, disunatkan menyapa, assalamualaikum ya ahlil kubur, minal muslimin wal muslimat wa inna rabbina al-muqarribun. Jangan lupa itu, karena dia hidup, bahkan dia lebih tahu, dia lebih kenal daripada kita yang atas dunia ini. Karena tidak ada yang tidak khawatir. Kita kenal ada 10 kalau tidak salah, Pak kurang dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapa yang dijamin? Rasul. Satu di antaranya adalah Utsman bin Affan, yang tak pernah kering matanya apabila mendengar cerita akhirat, cerita kuburan. Tak pernah kering matanya. Bahkan saudara yang lain mengatakan, wahai saudara, engkau kan sudah dijamin masuk surga oleh Allah melalui Rasulullah. Kenapa saudara tetap sedih mendengar cerita kuburan, lewat bahkan di depan kuburan? Kata Utsman, saya memang alhamdulillah sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga, tapi tidak ada yang menjamin saya dari hisab kubur. Artinya selama menghisab kubur itu tidak main-main. Apalagi saudaraku, kita yang tak ada menjamin, nasibnya kita biasa-biasa saja melihat kuburan, menyaksikan saudara kita yang akan masuk kubur, mendengar cerita. Itu yang disampaikan Pak Edi tadi. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Kita minta dikembalikan walaupun hanya 1 detik. Jadi kita saudaraku di dalam kubur itu minta dikembalikan walaupun hanya 1 detik di dunia, hanya mengucapkan Allahu Akbar. Nah, jadilah begitu kita menyesal.